Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Andi Lontara. Jadi di video kali ini kita akan membahas lagi komik Boruto Blue Vortex chapter 11. Oke. Yang mana bulan lalu kita udah bahas chapter 10, di mana di chapter 10 itu Inojin dibuat jadi donat oleh Jura. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 11 seperti apa. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita akan mulai komiknya. Kita akan mulai baca komiknya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini di awal komik Boruto chapter 11, sampulnya itu pertama Hidari, terus judulnya adalah Petir itu ditelan kegelapan. Petir itu ditelan kegelapan. Apakah yang dimaksud ini si Hidari ini atau si Sarada? Karena kan kalau Uchiha kan gitu ya. Kalau misalkan mereka ditelan kegelapan, mereka terhanyut dalam kegelapan dikit, ya udah tuh, udah jadi jahat, gampang banget jadi jahat mereka. Oke, kita lanjut. Nah, di sini si Inojin masih jadi donat. Himawari yang bangkit karena Inojin yang sekarat. Apakah sebenarnya kekuatan itu? Si Himawari keluar dari pohon dewa, dia lompat, prak, seperti cakra Kyuubi. Apa yang terjadi? Himawari. Nah, ini rambutnya berdiri seperti neneknya, seperti Kushina. Dan Inojin di sini masih belum ada tanda-tanda apakah dia beneran mati atau dia masih bisa hidup. Cuma kemarin kan kita gue juga sempat berspekulasi bahwa si Inojin ini kayaknya dia gimana ya, maksudnya Shinobi Konoha dengan spek Inojin itu kayaknya terlalu cepat untuk mati deh, seperti itu. Maksudnya gini, kita lihat ayahnya si Sai itu pernah dibunuh juga kan sama Orochimaru, sempat ditikam pakai pedang. Nah, pada saat dia ditikam pakai pedang, itu Sai seolah-olah kayak pura-pura emang mau mati. Ternyata pas di akhir si Sai malah meleleh. Nah, saya juga awalnya berpikir seperti ini, mungkin Inojin itu akan melakukan hal yang sama seperti bapaknya Sai. Dia akan meleleh ketika ditusuk kayak gitu kan. Tapi di sini ini belum ada tanda-tanda sama sekali. Jadi kayak gimana ya, kalau misalkan dia beneran mati, Inojin beneran mati, berarti dia karakter yang emang nggak berkembang sama sekali selama time skip kayak gitu. Nah, itu persepsi gue ya, maksudnya pendapat gue tentang Inojin ini. Karena kalau misalkan kita melihat dari perjalanan Inojin sebelumnya, setiap ujian Chunin itu Inojin kalah mulu. 2 kali ujian Chunin itu Inojin kalah mulu. Nah, maksud gue ini karakter Inojin ini kayaknya emang nggak dikembangkan gitu. Tapi nggak tahu nanti di komik 11 ini apakah dia akan dibangkitkan atau kayak gimana prosesnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ini si Shikadai juga kaget lihat perubahan dari Himawari. Dikatakan Himawari. Lalu Himawari tetap santai. Dia jalan. Himawari melihat dan jalan. Terus tiba-tiba Shikadai ngingat bahwa Himawari tadi kan sempat dipatahin kan kakinya sama si Jura ini. Nah, terus dia bilang kaki yang seharusnya patah sudah tembung. Berarti regenerasi Himawari ini cepat kayak gitu ya. Nah, artinya ya emang terbukti sih kalau misalkan kata Kyuubi bahwa kekuatan Himawari ini lebih besar daripada pendahulunya. Karena kita lihat aja nih, posisi Himawari sebelumnya itu kan kakinya sempat patah, bahkan di patahnya itu ke belakang gitu. Kita udah gak berharap, buset, ini kakinya sampai patah kayak gini, gimana? Dan aku kaget. Nah, tiba-tiba aja pada saat muncul Kyuubi di dalam dirinya, malah cepat regenerasinya Himawari daripada Naruto. Dan bahkan si Himawari pun nggak kebakar seperti Naruto kalau misalkan pada saat Kurama mengambil alih gitu kan. Nah, terus di sini Himawari berjalan menuju Inojin. Terus dia megang
pohon dewa itu. Oh, oke. Kayaknya dia mengeluarkan Inogen dari situ. Oh, dia mengeluarkan Inogen pakai rambutnya, guys. Ini dia mengeluarkan Inogen pakai rambutnya. Ya udah mirip sama Kusina. Cabut Inogen dari situ. Hati-hati lukanya. Waduh, tiba-tiba sembuh. Oh, oke. Tiba-tiba lukanya sembuh, guys. Oke, disembuhin sama Himawari. Nah, adegan ini mirip sama pada saat Naruto nyembuhin Guru Gai. Kalian ingat gak waktu Guru Gai setelah ngelawan Madara, itu kan dia sempat nggak berdaya, terkapar gitu kan. Nah, pada saat mau dipukul sama Madara, Naruto cepet-cepet tuh nyelamatin Guru Gai. Nah, disembuhin nih caranya nih pakai cakra kayak gini nih, Himawari juga nih. Oke, selanjutnya lukanya menutup. Nah, kata si Kadai, aku tidak tahu apakah aku sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit. Nah, terus Chocho masih bingung. Kata si Kadai, Himawari, yang barusan itu kekuatan apa? Gila, si Kadai masih terheran-heran, guys. Dia masih terheran-heran dengan kekuatan Himawari. Maksudnya ini kan ceritanya kan Himawari ini kan murid mereka ya. Mereka di bawah Himawari di bawah pengawasan mereka ini bertiga. Aku juga belum paham. Nah, Himawari sendiri belum ngerti dengan kekuatannya. Ya, siapa yang mau ngasih tahu, sedangkan yang pernah ngerasain kekuatan ini kan cuma bapaknya Naruto. Tapi oke, terus lanjut kata Himawari, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini. Oke. Dia ngomong gitu tujuannya ke Jura. Aku ingin memastikan itu dari sekarang. Hima, memastikannya. Kau mau apa? Aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya. Kalau tidak, kita lah yang akan tamat. Oke, ini kata Himawari. Dia akan coba melawan Jura. Selanjutnya, kata Himawari, teman-teman pergilah dari sini. Yang mereka incar hanya aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepat. Oke, dia memaksa. Himawari memaksa. Tapi Chocho. Oke, si Kadai katakan, ya udah nggak usah ngebantah gitu kan. Ya udah nurut aja kemauan Himawari. Ayo cepat pergi. Kita hanya mengganggu. Si Kadai mulai lebih paham daripada si Chocho. Prioritas kita adalah menolong Inogen. Yap, benar. Jadi si Chocho ini, maksudnya dia juga sebenarnya khawatir sama Himawari gitu kan, kalau misalnya sendirian. Si Kadai, kata Chocho, pikirkan dengan kepala dingin. Nah, gitu kan. Ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban jiwa. Itu yang dimaksud Himawari. Nah, si Kadai lebih ngerti maksud dia nih, maksud Himawari. Keputusan yang bijaksana si Gadai Nara. Nah, kata Jura, aku ingat namamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi lain waktu. Nah, Chocho masih bingung, tapi dia masih khawatir nih sama Himawari. Kalau misalkan Himawari sendirian kan melawan Jura. Terus selanjutnya, aku tidak terima. Mana mungkin aku membiarkanmu bertarung seorang diri. Itu kan, Chocho ini sebenarnya khawatir banget sama anaknya Naruto ini. Aku sendiri juga ragu, tapi kata Himawari, aku ingin memenuhi tanggung jawab karena memiliki kekuatan ini. Oke, itu yang kupikirkan. Oke. Yang kayaknya sifat-sifat Naruto nih mulai
muncul sama Himawari. Terus si Coco masih kaget. Aku rasa ayah dan juga kakak akan melakukan hal yang sama. Iya, iya kan? Ya, karakter Naruto nih kayak gini nih. Kayak apa ya? Semangat mereka tuh menggebu-gebu. Oke, Coco kayak apa ya? Dia masih khawatir gitu kan. Oke, selanjutnya jangan lupa kau masih ada janji makan denganku. Aduh, Coco. Ini dia masih apa ya? Artinya lu jangan sampai mati karena lu punya janji sama dia gitu kan. Di toko pancake yang baru buka itu, aku tidak lupa kok. Aku suka sekali pancake. Iya. Coco, ayo. Oke. Zing, tiba-tiba. Oke, kekuatan Kurama mulai ini. Trek. Aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Itu sebabnya ini sangat mengherankan. Entah kenapa kemampuan mengambil keputusan kalian seringkali turun secara signifikan. Set, dia meremehkan bocil-bocil ini. Jura meremehkan bocil-bocil. And next. Nah, semakin mendekat. Bodohnya, Inojin Yamanaka berkali-kali mengabaikan peringatan kami. Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis sama saja dengan bunuh diri. Oke, semakin dekat. Di satu sisi, benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain, sepertinya sesuatu dalam dirimu yang menjadi pemicunya. Apa ini sekadar kebetulan atau ada korelasinya? Nah, Jura pun mulai bertanya, mulai kebingungan dengan hal ini. Kenapa mereka begitu nekat mengambil tindakan seperti itu kan? Maksudnya si Inojin itu sampai mau melindungi Himawari demi nyawanya gitu kan, dengan mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba Himawari menyerang, tadi berisik, dihajar Jura. Wah, set, Jura sampai kepuntalin. Oke, Jura kepuntal. Terus serangan kedua. Oke, Mas kepental juga, dipukulnya kedua kali sampai kepental si Juranya. Hancur. Menembus dinding-dinding ini apa, gunung-gunung, tebing-tebing gitu. Oke, next. Si Jura tiba-tiba muncul. Dia lompat ke atas. Nah, terus dia menyerang ke arah Himawari nih. Nah, terus tiba-tiba rambut Himawari bentuk seperti ekor 9. Tuh, 2, 4, 6, 8, 9. Tuh, bentuknya seperti ekor 9 ketika Kurama mau ngeluarin biju dama gitu kan. Nah, tuh tiba-tiba rambut Himawari ngeluarin biju dama. Nah, bayangin, Himawari ngeluarin biju dama dari rambut, melalui rambut. Oke, selanjutnya Jura juga ngeluarin biju damanya, dan kayaknya sama-sama nih adu biju dama. Oke, Himawari melontarkan biju dama. Oke, mendekat. Ini semakin dekat, guys. Sama-sama ini. Dan buang. Set. Ngeri meledak di atas nih. Ini kekuatan biju dama sama biju dama. Padahal ini Kurama masih kecil.
di tubuh Himawari ini Kurama masih kecil. Bayangin. Ini belum kekuatan Kurama sepenuhnya. Oke, selanjutnya si Kadai masih bawa Ino pulang dan Cucu, tapi mereka kaget karena mendengar ledakan tadi kan. Next, mengejutkan. Tap, turun sampai ke bawah. Tidak hanya kekuatan, kau bahkan sudah bisa mengendalikan biju damai ya. Oke, ini si Jura mulai heran dengan kekuatan Himawari. Ya sebenarnya tidak salah sih kalau misalkan si Diamond kaget ketika ketemu Himawari kan, karena dia pikir si Himawari ini sebenarnya punya kekuatan besar begitu, karena dia belum menyadari aja kalau misalkan ada kekuatan besar dalam dirinya. Terus kata Jura, meski ada pengaruh kekuatan Kyuubi, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini. Tapi lebih dari itu, Puang, tuh Himawari dihajar lagi sama Jura. Dan cek, Himawari terpental, oke lumayan jauh. Nah tiba-tiba pada saat baru mau bangun, si Jura muncul di belakang dia. Pakai dihajar lagi, oke ditendang Himawari ke bawah. Boom. Oke, sampai tanah hancur. Terus kata Jura, baru kali ini aku jadi ingin mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya. Wah. Ya tiba-tiba Himawari bangun, cek. Nah, terus ganti scene di sini si Hidari masih ngehalangi Sarada, Sumire dan Konohamaru. Oke, mereka ini kekuatan si Hidari ini kan seperti kode itu, cakar hitam itu. Nah, terus kata Sarada, lukamu fatal, pasti sakit kan? Akan kubantu menghentikan penderitaanmu kalau kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa memakai Chidori? Dia masuk. Hidari, apakah dia mau larikan diri? Enggak. Dia hanya berpindah cakar kayaknya dah. Surut. Ataukah ketika dia masuk dia menyembuhkan diri gitu? Oh iya, ini kata ini dia menyembuhkan lukanya. Mata yang kau perlihatkan barusan, aku pernah dengar dari Jura. Itu saringan ya. Nah, kata Hidari. Terus kata Sarada, Jura. Nah, temannya tadi kan si Jura itu. Lalu jurusku tadi itu namanya Chidori ya. Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk bisa menggunakannya dengan sempurna, tampaknya aku membutuhkan mata seperti milikmu. Dia ini apa-apaan? Kau belum menjawab pertanyaan kami. Kau ini siapa? Nah, si Konohamaru bertanya. Lebih tepatnya, apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha? Sarada terheran, siapa dia? Aku tidak kenal orang seperti itu. Dari tadi kalian terus melontarkan pertanyaan yang aneh. Nah jadi Sumieka ini yang terbentuk itu kan mereka hanya dalam bentuk cloning aja. Jadi mereka juga belum sadar mereka ini cloningan siapa kayak gitu. Karena mereka masih meragukan ya, maksudnya masih meragukan kenapa tiba-tiba mereka tercipta seperti itu. Terus kata Hidari, kau tadi bertanya siapa aku? Aku pun sedang mencari jawabannya. Nah kan seperti ini. Jadi mereka itu kayak masih mencari jati diri mereka sendiri. Untuk itulah aku datang ke Konoha. Guru Konohamaru, lindungi Sarada. Apa? Kemungkinan besar bukan tidak salah lagi. Dia mengincar Sarada. Oke, jadi si Sumire ini dia
dia mulai mengerti maksud dari si Hidari ini dan Sumeka yang lain, karena kan punya hubungan gitu kan dari cakra orang yang mereka ambil. Oke, tiba-tiba tangan Hidari muncul dari belakang dan menyerang Sarada pakai Chidori. Sarada brengsek. Buset. Tiba-tiba si Hidari juga menyerang. Kayaknya kuat batin Hidari. Oke, kebakar. Sarada sial, Konohamaru, kata Konohamaru. Rasengan, oke. Konohamaru ngeluarin Rasengan dan tembus seperti kekuatan Obito dulu, dan dibalas sama Hidari dengan Chidori. Oke. Terus ditangkis oleh Rasen Soheki sama Konohamaru, dan Konohamaru kelempar, guys. Hai kok tiba-tiba sadarlah. Terus si Sumire juga diserang. Oke. Dua-duanya jatuh. Aku tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba pindahin ke Himawari lawan Jura. Dan di sini Himawari masih dihajar. Tuh, sampai baju Himawari sobek-sobek. Diajar sama Jura, sampai bajunya sobek-sobek. Tuh. Oh, diserang pakai ini ya, diserang pakai baju damai ya. Bukan ya. Baju Himawari sampai sobek, guys. Diserang pakai baju damai tapi nggak hancur badan Himawari. Oke, tiba-tiba sembuh lagi. Kata Jura nih, kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan dibandingkan manusia atau Jinchuriki. Eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami. Kelihatannya kau semakin lemah. Wajar saja, semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakra. Kata Kurama nih dalam dirinya. Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensial yang tinggi. Mereka bukan lawan yang sepadan baginya. Nah, tiba-tiba si Kawaki datang nih sama Delta. Hei, jangan marah ya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur? Aku tetap harus pergi ke sana. Akan kulakukan apa yang aku bisa. Makanya, memangnya aku bisa apa? Si Delta nyebelin banget ini, ngeremehin. Terus mereka masih terbang menuju. Nah, tiba-tiba si Boruto juga ngikut. Boruto di depan mereka sudah ada Boruto. Dan tiba-tiba Boruto mengambil si Himawari, bau Himawari. Dia ngambil adiknya. Terus ada Hidari. Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi entah mengapa satu-satunya hal yang ku ketahui sejak awal adalah tentang dirimu. Nah, kayak gitu kan. Sarada Uchiha, kau sendiri sebenarnya siapa? Apa yang bisa ku dapatkan jika aku melahapmu seperti ini? Oke, dia mau melahap Sakada. Tiba-tiba muncul kata Boruto. Sudah sampai, itu Sarada Uchiha, simbol kotak. Oke. Boruto tiba-tiba pakai Hiraihishin no Jutsu, langsung pindah posisi kayaknya ke Sarada nih. Ini kan langsung ke Sarada.
dan dia menyerang sambil membawa himawari loh ini. Menyerang sambil membawa himawari, kayak dia motong pohon yang mau menyerap Sarada. Dia motong tangan Hidari ya. Oke, Konohamaru juga kaget. Boruto udah muncul. Cerdik juga Boruto. Otsutsuki. Penyelamatan secepat kilat. Ini Boruto berhadapan dengan Hidari yang memiliki kekuatan Sanjuro. Oke, ternyata udah habis guys. Oke teman-teman, jadi di sini melihat dari akhir komik 11 ini, chapter 11 ini, gue bisa katakan bahwa kayaknya ini akan menjadi hal yang berat buat Boruto karena dia akan melawan Hidari yang punya kekuatan mirip dengan Sasuke sebagai gurunya. Terus otomatis dia juga akan melawan si Jura yang awalnya mengincar Naruto kan, namun ketemu Himawari yang dia merasa mirip karena punya kekuatan judi, punya kekuatan biju. Selanjutnya ini pasti ya sudah pasti pertarungan Boruto sama si Sumieka ini. Tapi nggak tahu apakah si Kawaki dan Delta juga akan membantu atau gimana posisi ini kan nanti pasti. Nah mungkin setelah ini, pada saat pertarungan ini kita akan melihat akan flashback kepada opening Boruto yang waktu Boruto sama Kawaki berkelahi kan. Nah ternyata itu mungkin kayaknya hancur gara-gara ya pertarungan mereka di sini. Oke teman-teman, jadi untuk komik Boruto chapter 11 cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di baca komik selanjutnya.